Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konser dakwah Fillah, selamat berjumpa kembali di channel konser dakwah, sebuah channel yang menyajikan pelajaran agama Islam dengan metode tematik. Tema yang kita usung kali ini yaitu bacaan niat usoli dalam pandangan ahli agama. Niat sholat yang benar sebaiknya membaca usoli atau tidak. Berikut ini akan kita sajikan beberapa pendapat dari para ahli agama tentang bacaan usoli ketika akan memulai sholat. Pertama, ahli agama yang paling tinggi tentu saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari beliaulah seluruh tuntunan sholat bermula. Untuk memulai sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini: فَإِذَا كُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ. Apabila kamu berdiri hendak sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbirlah. Bacaan untuk memulai sholat yang diajarkan dan dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bacaan takbir. Jadi, bacaan usoli itu bukan berasal dari Nabi, juga bukan yang dituntunkan Nabi. Yang diajarkan dan dituntunkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memulai sholat yaitu bacaan takbir. Tidak ada bacaan lain selain itu. Tidak pula bacaan usoli. Kedua, bacaan usoli dalam pandangan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi juga tidak mengenal bacaan usoli ini. Para sahabat Nabi hanya mengikuti dan mencontoh apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar adalah orang yang selalu mencontoh dan mengikuti gerak-gerik Nabi dalam hal apapun. Dapat dikatakan ia adalah fotokopi dari Nabi. Abdullah bin Umar berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya dengan takbir, lalu mengangkat kedua tangannya." Di sini Abdullah bin Umar memberi kesaksian bahwa bacaan untuk memulai sholat yang dilakukan Nabi adalah bacaan takbir, bukan bacaan yang lain, bukan pula bacaan usoli. Ketiga, dari Aisyah. Beliau adalah istri Nabi dan sekaligus satu-satunya wanita yang menjadi ahli fikih. Aisyah berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai sholatnya dengan bacaan takbir. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini, Aisyah juga memberi kesaksian bahwa Nabi memulai sholatnya dengan bacaan takbir, bukan dengan bacaan yang lain, bukan pula bacaan usoli. Keempat, Imam Ahmad bin Hanbal mengomentari bacaan usoli dengan berkata, lafaz usoli ini adalah 10 macam bid'ah.
Tidak ada yang meriwayatkan dengan sanad yang sahih ataupun dhaif, musnad ataupun mursal. Bahkan tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi atau dari para tabi'in yang mengerjakannya. Kelima, dalam pemahaman mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dikatakan bahwa bacaan usoli tidak disyariatkan, laisa minal Islam, bukan bagian dari tuntunan Islam. Bahkan dalam mazhab Hanafi dikatakan bahwa bacaan usoli adalah bid'ah. Dalam mazhab Syafi'i terjadi dua perbedaan pendapat tentang bacaan usoli ini. Keenam, mazhab Syafi'i dari golongan awal mengatakan bahwa bacaan usoli tidak disyariatkan, laisa minal Islam, tidak dituntunkan dalam Islam. Ketujuh, sedangkan dalam mazhab Syafi'i dari golongan akhir yang dipelopori oleh Abu Abdillah Az-Zubairi berpendapat bahwa bacaan usoli adalah mustahab atau dianjurkan dengan alasan untuk memantapkan dan menguatkan hati. Pendapat ini tercetus di Al-Azhar, Kairo. Selanjutnya akan kita lengkapi pula beberapa tanggapan para ulama tentang bacaan usoli di dalam niat sholat. Yang kedelapan, Ibnu Qayyim berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika hendak mengerjakan sholat, maka beliau mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak mengucapkan lafadz apapun sebelum itu, dan tidak pernah melafadzkan niat sama sekali. Kesembilan, Imam Abu Dawud pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, apakah seseorang yang hendak sholat ada membaca sesuatu sebelum takbir? Beliau Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, tidak ada. Kesepuluh, Imam As-Suyuti, salah seorang imam mazhab Syafi'i, berkata, juga termasuk perbuatan bid'ah adalah was-was di dalam niat sholat. Perbuatan ini, yaitu bacaan usoli, tidak dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka tidak mengucapkan niat ketika sholat, melainkan hanya membaca takbir. Kesebelas, Ibnu Jauzi berkata, di antara tipu daya iblis adalah menipu mereka dalam niat sholat. Di antaranya mereka ada yang berkata, sengaja aku sholat ini dan itu. Kemudian ia mengulanginya lagi karena ia mengira niatnya telah batal. Padahal niat tidak batal walaupun ia melafadzkan apa yang tidak ia maksudkan. Ke-12 atau yang terakhir, Imam An-Nawawi, beliau imam terkemuka dari mazhab Syafi'i, berkata, para ulama mazhab kami berkata
Yang berkata demikian itu telah salah, yaitu Abu Abdillah Az-Zubairi yang menggagas niat usholi, karena salah tafsir dari keterangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Bukanlah maksud Imam Syafi'i itu melafadzkan niat sholat, namun maksudnya adalah membaca bacaan takbir. Setelah kita menyimak paparan dari para ahli tentang bacaan usholi di dalam niat sholat, kita pasti dapat menentukan sendiri ketika melakukan sholat sebaiknya membaca usholi atau tidak. Tema niat sholat yang benar, membaca usholi atau tidak, selain dapat disaksikan di video panjang ini, juga dapat disaksikan di video versi pendeknya, yaitu di dalam video short dengan judul yang sama, untuk semakin mempertegas video panjangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.